Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang saya dan kelompok saya sedang ada di Balai Pemuda Surabaya. Kita akan membahas tentang sejarah dan juga nilai-nilai Pancasila yang ada di Balai Pemuda Surabaya. Pembahasan ini akan dibahas bersama saya, Alsya Apriliana Saputri, NPM 250 130 10 391. Saya Anissa Putri Ramadhani dengan NPM 2501 30 10 104. Saya Nova Faradila dengan NPM 2501 30 10 0094. Nama saya Eldon Bennett Kumarasada dengan NPM 2501 30 10 347. Saya Isan bersama dua NPM dari 50 130 10 117. Sejarah Balai Pemuda. Berawal dari kependudukan kolonial Belanda di Indonesia, banyak gedung-gedung yang dibangun di Indonesia. Salah satunya adalah gedung Simpang C Society yang dibangun di Surabaya atau sekarang lebih kita kenal dengan nama Balai Pemuda. Dahulunya gedung ini difungsikan sebagai tempat hiburan oleh kaum bangsawan Belanda dan dahulunya pribumi dilarang masuk ke area gedung ini. Saat dibolehkan masuk itu pun hanya sebagai pelayan ataupun pembantu. Seiring berjalannya waktu, terjadi pemindahan kekuasaan dari kolonial Belanda ke pemerintahan Jepang. Gedung ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat hiburan kaum bangsawan Belanda, melainkan gedung ini difungsikan sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh pergerakan nasional dan juga pemuda-pemuda Surabaya untuk berkumpul, rapat, dan juga membangkitkan semangat nasionalisme. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, semangat itu tidak langsung padam. Pemuda Surabaya berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu contohnya adalah dalam perlawanan 10 November 1945 di mana Surabaya melawan tentara sekutu. Dari peristiwa kali ini kita bisa ambil nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita ambil sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita bisa menyaksikan para pejuang itu sangat semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka juga lahir dari berbagai latar belakang namun mampu melebur menjadi satu demi tujuan bersama. Tidak hanya itu, dalam rapat-rapat yang mereka adakan, para pejuang itu juga bisa untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan juga mengambil keputusan. Tentunya hal ini termasuk ke dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka memiliki tujuan akhir yang mulia, yaitu membebaskan Indonesia dari penjajahan belenggu Belanda. Sebuah perjuangan yang dilandaskan dengan keinginan maka akan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, peristiwa ini itu tidak hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga bukti nyata bahwa nilai-nilai praktis Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu atau zaman para pendahulu bangsa. Nilai perjuangan tersebut masih relevan di masa sekarang. Gotong royong, persatuan, keberanian dalam melawan ketidakadilan masih sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan persoalan bangsa seperti korupsi, perpecahan, dan masalah sosial. Relevansi di masa depan. Nilai perjuangan tersebut akan selalu relevan dengan masa yang akan datang. Generasi muda harus tetap memegang teguh nilai semangat persatuan, musyawarah, dan berani dalam keadilan agar Indonesia tetap menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang sejarah dan juga nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai perjuangan yang ada di Balai Pemuda ini. Sekarang kita akan membahas tentang gimana sih kondisi saat ini di Balai Pemuda. Jadi, saat ini di Balai Pemuda itu difungsikan sebagai kesenian, kebudayaan, dan juga kegiatan masyarakat. Contohnya di Balai Pemuda ini tuh banyak atau seringkali ada pertunjukan, pameran, dan juga pelestarian budaya. Dengan demikian, Balai Pemuda tetap hidup sebagai warisan perjuangan dan juga budaya bangsa. Itulah dia pembahasan kelompok kami tentang Balai Pemuda, informasi-informasi yang sudah kami sampaikan tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai perjuangan, dan juga sejarah di Balai Pemuda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.